Halo pemirsa, Arab Saudi akhirnya resmi bergabung dengan Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO yang dipimpin oleh Tiongkok, yang diyakini ke depan makin memperkuat hubungan Riyadh dengan Beijing, dan SCO sendiri diketahui merupakan aliansi politik, keamanan, dan perdagangan yang terdiri dari Tiongkok, Rusia, India, Pakistan, dan 4 negara Asia Tengah lainnya sebagai anggota penuh. Nah, organisasi tersebut selanjutnya menghitung 4 negara pengamat, termasuk Iran dan 9 mitra dialog, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Turki. Nah, kantor pusat organisasi ini pun terletak di Beijing dan jabatan Sekretaris Jenderal yang dipegang oleh Zhang Ming ini dari Tiongkok. Langkah Arab Saudi untuk bergabung dengan SCO dilakukan ketika kerajaan tersebut dan negara-negara Teluk Persia lainnya semakin ragu dan khawatir kehilangan Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan historisnya dan telah berupaya untuk mendiversifikasi mitra. Oleh karena itu, keputusan Arab Saudi untuk bergabung dengan SCO meski tidak memiliki keanggotaan penuh dapat membawa kepentingan Riyadh lebih jauh ke arah timur di tengah langkah Beijing dalam menguji pengaruhnya di Timur Tengah yang dapat memberi pukulan bagi Amerika Serikat. Nah, lantas akankah keputusan tersebut menunjukkan perubahan sikap Arab Saudi terhadap Amerika Serikat? Inilah Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Pemirsa, dalam 3 pekan terakhir paling tidak ada 4 pengumuman besar terkait dengan relasi Beijing-Riyadh. Salah satu pengumuman terbaru sebagaimana yang diungkap Saudi Press Agency pada 28 Maret 2023 kemarin, bahwasanya Kabinet Arab Saudi telah menyetujui Riyadh menjadi mitra dialog Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO. Kabinet Arab Saudi menyetujui keputusan tersebut sebagai sebuah langkah yang dilihat terutama dimotivasi oleh ekonomi. Keputusan Arab Saudi untuk bergabung dengan SCO yang dipimpin Tiongkok sebagai mitra dialog tersebut juga dapat membantu meningkatkan pengaruh Beijing di Timur Tengah. Sang cucu, seorang profesor di Universitas Fudan, mengatakan bahwa keputusan Arab Saudi untuk bergabung dengan SCO pasti akan membantu Tiongkok memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Menurutnya, Tiongkok mempertahankan kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan di kawasan ini sehingga mereka memiliki sikap yang lebih positif terhadap organisasi dan prakarsa internasional yang diluncurkan oleh negara tersebut. Zhang mengatakan bahwa ada tanda-tanda Arab Saudi dan Iran memiliki kepentingan yang sama dengan memberikan ruang untuk kerjasama lebih lanjut, meski Beijing perlu juga menemukan cara untuk menangani perselisihan antara keduanya. Menurut Zhang, bagaimana menyeimbangkan dan mengkoordinasikan hubungan antara keduanya dan bagaimana mengurangi dampak perbedaan keduanya terhadap efisiensi organisasi akan menjadi isu penting bagi SCO di masa depan. Selain itu, diketahui juga bahwa keputusan Kabinet Riyadh untuk bergabung dengan SCO nyatanya datang sehari setelah Presiden Tiongkok Xi Jinping membahas berbagai masalah dalam kontak telepon dengan putra mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman. Keputusan tersebut menyusul pengumuman perusahaan minyak Saudi Aramco tentang investasi yang bernilai miliaran dolar di Tiongkok. Raksasa industri minyak dan petrokimia global itu pun mengumumkan 3 kesepakatan investasi di 3 provinsi Tiongkok. Nah, hubungan dagang juga menjadi salah satu faktor keputusan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa volume perdagangan Tiongkok Arab Saudi
telah menembus 87 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2021. Sementara dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, Arab Saudi hanya mencatatkan masing-masing 25 miliar dolar Amerika dan 53 miliar dolar Amerika pada tahun 2021. Itulah sebabnya keputusan Arab Saudi untuk menjadi anggota SCO dinilai sebagai kelanjutan dari penguatan hubungan negara tersebut dengan Tiongkok. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Arab Saudi yang belok ke timur semakin kuat. Nah, gerakan dan tindakan Arab Saudi ini nampaknya memang menunjukkan bahwa kedekatannya dengan Tiongkok dan juga Rusia lebih merupakan hasil dari perubahan sikap di antara para penguasa Saudi daripada ekspresi ketidakpuasan terhadap Amerika. Apalagi selama beberapa tahun terakhir ini, Arab Saudi telah berkali-kali dipermalukan oleh otoritas Amerika Serikat sehingga membuatnya berusaha menunjukkan kemandiriannya dalam kebijakan luar negeri mereka dengan memperkuat hubungannya dengan negara-negara lain seperti Tiongkok dan mengungkapkan keinginannya untuk menjadi anggota SCO. Oleh karena itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengatakan bahwa Tiongkok akan selalu siap untuk memperkuat kerjasama dengan pihak Arab Saudi dalam kerangka SCO untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan serta mempromosikan pembangunan bersama. Jonathan Fulton, seorang rekan non-residen senior di Dewan Atlantik yang mengatakan sebagai mitra dialog keanggotaan Saudi di SCO tidak boleh dilebih-lebihkan, lantaran hal itu bisa saja berubah apabila Arab Saudi menunjukkan minat untuk memainkan peran yang lebih besar di SCO. Meski untuk saat ini, peran tersebut memang akan lebih banyak dimainkan pada level awal. Menurutnya, peran SCO dalam lanskap keamanan global saat ini cukup kecil. Dirinya menilai bahwa jika anggota tertentu seperti Rusia, Tiongkok, ataupun India hanya memainkan peran lebih besar dalam urusan keamanan di Timur Tengah dan Afrika Utara atau MENA, sedangkan SCO sendiri mengambil peran lebih besar sebagai sebuah institusi. Namun, Lili Fan, Kepala Pusat SCO di Akademi Ilmu Sosial Shanghai mengatakan, keputusan Arab Saudi masih penting dan kelompok tersebut dapat memperluas peranannya. Menurutnya, SCO ini sedang menjalani reformasi struktural yang akan memperluas fungsinya dari fokus awalnya pada keamanan perbatasan menjadi pembangunan ekonomi. Selain itu, ada organisasi internasional regional di Timur Tengah seperti Dewan Kerjasama Teluk atau GCC dan Liga Negara Arab, sehingga SCO tidak akan terlalu banyak mencampuri urusan Timur Tengah untuk saat ini. Raffaello Pantuzi, seorang rekan senior di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam, Singapura, juga mengatakan keamanan sepertinya tidak menjadi pertimbangan utama Arab Saudi, tetapi langkah tersebut menyoroti daya tarik Tiongkok dalam menawarkan alternatif ke Barat. Menurutnya, bagi banyak negara menarik untuk bergabung jika tidak ada alasan lain selain hanya untuk menyoroti Barat, sehingga mereka pun memiliki pilihan dan menganggap bahwa narasi serta tatanan dunia yang didorong oleh Barat bukanlah segalanya. Oleh karena itu, jelas sudah dengan bergabungnya Arab Saudi di SCO, tampaknya semakin menunjukkan perubahan sikap Arab Saudi yang tadinya condong ke Barat dan kini akan lebih banyak memainkan peran kemitraan ke arah timur bersama dengan Tiongkok. Terima kasih, saya Bagas Sumarlan, sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.